semua lembaga survei, termasuk lembaga-lembaga yang berada di pihak-pihak paslon lain, menunjukkan angka-angka yang memang paslon Prabowo Gibran menang sekali putaran. Satu sekali. Ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam live event Indonesia Memilih. Saya akan ke senior analis drone emprit Nova Mujahid. Mas Nova, kan kalau benar bahwa quick count ini akhirnya nanti sama atau mirip-mirip dengan hasil real count, itu kan artinya kalau saya boleh sederhanakan, pemilih muda itu sangat memakan strategi kampanye dari paslon 02. Pertanyaannya, apakah itu juga tercermin dari apa yang mereka sampaikan lewat media sosial? Karena kan anak-anak muda zaman sekarang, apapun yang ada dalam pikirannya sebentar-sebentar dia posting. Yeah. Saya berpikir saya akan bertanya ke Mas Nova, saya ketik, saya mau nanya Mas Nova. Begitu Mas Nova jawab, begini jawaban Mas Nova. Begitu saya tidak suka dengan jawabannya. Bagaimana emosi-emosi yang terlihat? Silakan Mas Nova. Oke. Pertama, pemilu pada tahun ini memang demografinya lebih banyak anak muda ya, yang sangat menentukan pilihan. Dan kalau kita lihat lagi, anak muda ini sebagian besar mereka menggunakan media sosial, terutama di kanal tertentu, TikTok dan Instagram. TikTok dan Instagram tuh. TikTok yang pasti jauh lebih muda nih ya. Itu pemilih pemula yang bahkan tidak memiliki sejarah politik sebelumnya. Jadi nggak punya ingatan tentang siapa Prabowo, siapa Anies dan sebagainya. Jadi informasi tentang para paslon itu didapatkan semurni dari kanal media sosial yang mereka akses setiap hari. Jadi kalau mereka pengguna TikTok, dia lihatnya dari TikTok saja? Tidak ada lagi sumber-sumber lain? Jarang sekali mereka yang kemudian cross-check ke media online misalkan, atau media massa lainnya. Jarang sekali. Generasi kita itu, generasi muda ini kebanyakan ketika mereka mendapatkan informasi, mereka ngeceknya itu ke peer groupnya. Bukan ke media. Kalau ke sesama teman. Ke sesama teman ya. Bukan, nggak kayak milenial atau boomer yang ngecek kemudian ke media massa biasanya. Kalau ini nggak, ke peer groupnya. Nah, kalau kita lihat bagaimana sebaran campaign para paslon di TikTok dan Instagram, di dua kanal ini saja, itu akan kelihatan bahwa volume perbincangan, volume unggahan tentang Prabowo itu lebih tinggi dibanding tentang Pak Anies Baswedan ataupun tentang Ganjar. Padahal kita tahu Ganjar itu rajanya TikTok sebelumnya. Tapi ternyata volumenya paling rendah Ganjar ini. Yang kedua, dari sisi volume. Yang kedua, kalau kita ngomongin media sosial, kita akan ngomongin tentang engagement, interaksinya kayak gimana, impressionnya kayak gimana. Ternyata yang paling tinggi impression reach-nya adalah Prabowo dan Gibran. Jadi ini kelihatan kalau di awal memang Prabowo itu sudah memimpin, sudah leading dengan cara merecehkan berbagai macam program-program dan visi misinya. Dengan rajin mengampanyekan gemoy, menari-nari apapun jawabannya, apapun pertanyaannya, kira-kira jawabannya bisa direcehkan oleh teman-teman ini. Kayak gitu. Itu di TikTok tuh. Kemudian kalau kita lihat juga, kita pernah melihat ada sentimen negatif terhadap cawapres 02. Itu pada setiap kali habis debat itu sentimen negatifnya selalu tinggi. Asam sulfat, SGIE, lalu etika dan sebagainya. Itu terjadi di media massa online, baik online maupun cetak, ataupun di Twitter, ataupun di Facebook. Tapi kalau kita lihat itu bagaimana SGIE itu di TikTok, bagaimana SG itu di Instagram, positif Mas. Malah positif? Malah positif. Maksudnya jadi generasi muda melihat SGIE, asam sulfat itu, dan kemudian di mana jawabannya itu sesuatu yang malah bagus. Pertama, ketika banyak orang yang mempertanyakan, terutama gini ya, SGIE itu
bener nggak sih orang-orang TikToker ini nanya, bener nggak sih SGI itu hal yang tidak patut ditanyakan, hal yang receh? Dibahas tuh, SGI itu ternyata hal yang penting bagi anak muda. Jadi materi yang disampaikan oleh Gibran itu materi yang relate dengan anak muda. Tentang masalah penyampaian itu hal lain lagi, tapi materinya relate sekali. Berbeda dengan pada debat Cawapres yang kedua. Dengan cara yang kalau banyak orang bilang itu songong gitu ya, itu songong itu bahkan jadi trending di sombong Twitter, begitu ya, di Twitter. Kurang sopan segala macam. Kurang sopan, tidak beretika, niradab gitu. Tetapi kalau kita lihat di TikTok, gaya seperti itu adalah gaya yang khas anak muda, berani, tidak apa ya, dengan ya pokoknya ya begitulah, anak muda itu apa adanya ya, itu apa adanya, berani apa adanya seperti itu. Itu gaya yang sangat anak muda sekali. Meskipun banyak juga yang mengatakan kami anak muda tidak merasa terwakili dengan itu. Faktanya, unggahan-unggahan tentang dua hal tadi di TikTok dan Instagram positif buat Gibran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.